Shalom, nama saya Paul Adrian Johan Wane, tapi singkatnya dipanggil Paul Wane. Saya seorang pendeta emeritus di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB. Walaupun sudah emeritus, tapi masih tetap melayani. Saya bersama dengan istri saya, Tineke Wane, dia seorang psikiater dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti dan juga dokter pembimbing klinis di Universitas Pelita Harapan, Fakultas Kedokterannya. Dan kami berdua itu terlibat dalam pelayanan support group orang-orang berduka, juga kelas pra-perkawinan, juga dalam kegiatan mengembangkan kelas lansia, juga marriage enrichment, juga dalam peduli kanker. Jadi ini satu kegiatan mengedukasi orang-orang bagaimana melayani penderita kanker. Kira-kira begitulah kegiatan kami berdua, saya dan Tineke. Kata hesed dari bahasa Ibrani ini berulang kali muncul dalam Alkitab, dan kata itu sentral dalam seluruh Alkitab. Sulit diterjemahkan dengan satu kata. Pengertiannya itu paling luas sesuai dengan konteksnya, sehingga kadang-kadang harus diterjemahkan dengan belas kasihan, kemurahan, kebaikan, kasih setia Allah, kasih setia, kesetiaan, cinta kasih, kasih karunia. Kenapa sampai satu kata ini diterjemahkan begitu banyak? Karena arti kata itu ditentukan oleh konteksnya. Misalnya kata kunci. Kalau kita dengar saya katakan kunci, apa yang dalam pikiran Bapak Ibu? Kunci. Tapi kata kunci ini berubah artinya kalau konteksnya tertentu. Misalnya, kunci pintu, kita tahu. Kunci masalahnya terletak pada anu. Itu bukan kunci pintu. Itu artinya inti masalahnya. Atau orang bilang, beliau tuh saksi kunci. Itu saksi utama maksudnya. Atau orang bilang, yakin? Oke. Saya kunci jawabannya, itu yang di TV itu kan yang cerdas apa itu, cuma saya kunci ya, udah nggak nyesal ya jawabannya begitu ya. Kunci di sini artinya stop, jawabannya di situ. Jadi kata kunci itu berpengaruh artinya dalam konteks. Sama juga dengan kata hesed. Kata hesed ini tidak saja dipakai untuk hubungan Allah dengan manusia, tapi juga dipakai untuk hubungan manusia dengan sesamanya. Kira-kira begitulah arti hesed dalam bahasa aslinya. Apa arti teologis dari kata hesed itu? Nah, kalau kita boleh sebentar membuka Keluaran 34, 6 sampai 7a. Izinkan saya membacanya, Keluaran 34 ayat 6 dan 7a. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Ini semacam satu perkenalan diri Allah kepada Musa. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai Allah hesed. Wow. Jadi Allah itu kasih hesed. Mengapakah alam semesta ini ada? Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya itu kok ada di dunia ini? Itu karena kasih. Kita bertanya lagi. Allah membuat perjanjian-perjanjian dengan umatnya itu kenapa? Karena kasih. Kita merusak perjanjian-perjanjian itu
Allah memulihkan lagi perjanjian itu. Kenapa? Hesed, karena kasih. Tapi pernyataan yang paling tinggi dari hesed itu harus kita lihat di kayu salib. Di situ Yesus disalibkan, menggantikan kita. Dia bayar utang-utang kita supaya hubungan kita dengan Bapa di surga itu pulih kembali. Jadi di situ klimaksnya Allah menunjukkan kepada kita, ini arti hesed. Dan Allah mendesain ini semua. Yesus datang ke dunia, dia menderita, dia ke kayu salib, dia bangkit lagi. Itu semua desain Allah untuk ujung-ujungnya kita selamat. Selama Yesus hidup di dunia ini, dia menyatakan bagaimana hati Allah. Hati Allah itu isinya hesed. Dalam Lukas pasal 23 ayat 4 itu, kita mengetahui informasi dari seorang penjahat yang juga disalibkan di kayu salib di samping Yesus. Dia berkata kepada rekan orang jahat juga yang juga disalibkan di sebelah Yesus. Dia katakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi selama Yesus hidup di dunia ini, ia menderita karena berbuat baik. Dalam diri Yesus, Allah melawat manusia. Dan kita belajar apa itu kasih dari hidup Yesus. Apa itu hesed? Kita lihat dari hidup Yesus. Allah memprakarsai pemulihan hubungan dengan manusia kembali. Inilah jalan keselamatan dari Allah. Ia menyerahkan Yesus untuk menanggung semua dosa kita di kayu salib. Selama hutang-hutang kita ini kita pegang amat berat, tapi Yesus bilang, kasih sama saya semua hutangmu. Saya bayar di kayu salib itu. Saya bersihkan kamu nol kembali. Udah saya bayar semuanya. Dosamu sudah saya tebus. Nah, kalau kita percaya kata-kata Yesus ini, kita selamat. Kita mulai hidup yang kekal. Hidup kekal itu tekanannya bukan durasi waktu yang abadi, waktu yang tak habis-habisnya, bukan di situ tekanannya. Tapi persekutuan yang erat, intim dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa, dengan Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Nah, kita akan mati, tapi roh kita pergi kepada Bapa, tubuh kita pergi ke tempat pemakaman. Kita tunggu Yesus balik ke dunia kita ini. Dia akan bangkitkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Lalu persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus itu, dengan Bapa dan Roh Kudus itu, mencapai pemenuhannya dalam kerajaan surga. Jadi sejak kita percaya sama Yesus, di dunia ini, hidup yang kekal itu sudah dimulai. Nah, mengapa Allah mendesain jalan keselamatan itu? Hesed. Jawabannya hesed. God pro nobis, artinya God is for us. Roma 8 ayat 31 mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nah, dia di pihak kita, dia korbankan Yesus. Hesed. Nah, kita bisa ingat juga kata-kata Rasul Paulus kepada kita yang menderita di dunia ini dalam Roma 8 ayat 39, siapakah yang bisa memisahkan kita dari hesed Allah? Tidak ada satupun, sekalipun itu maut. Karena kalau Yesus sudah dikorbankan untuk kita, maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari hesed Allah. Itu Roma 8 ayat 39. Ya, kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Apakah motivasi yang benar bagi seseorang untuk melayani Tuhan? Kan motivasi banyak, tapi yang benar itu dalam melayani Tuhan itu apa? Nah, kita perlu mendengar kata-kata Yesus kepada Petrus di tepi Danau Galilea
ketika habis breakfast, dia panggil sebentar sama Petrus, "Petrus, aku mau bicara sebentar sama engkau." Lalu dia katakan, saudara-saudara, dalam Yohanes 21, saya baca ini ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jadi motivasi yang benar untuk melayani apa saja, kasih kepada Yesus. Kasih kepada Yesus. Memang nggak bisa kita balas, tapi kasih kepada Yesus itu motivasi yang benar dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, hasad juga itu muncul dalam relasi manusia dengan manusia. Contohnya Daud dengan Yonatan. Daud itu diburu oleh papanya Yonatan. Tapi karena Daud dan Yonatan itu sobat, Yonatan itu memberikan info kapan papanya mulai bergerak untuk menangkap lagi. Itu karena ada hasad di antara mereka. Nah, setelah Daud menjadi raja, hasad itu juga mengandung moral obligation, tanggung jawab moral. Daud menjaga keturunan Yonatan. Yonatan kemudian meninggal dunia, tapi Daud jaga. Ibaratnya moral obligation-nya kepada almarhum teman yang baik, Yonatan. Itu hasad namanya. Apalagi Rut. Pernah dengar kata Rut? Nah, saya baca sebentar. Ini kata-kata terkenal dari Rut dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17. Ya, kita buka kitab Rut. Nah, seperti mungkin saudara-saudara ketahui, ketika tiba saatnya Naomi mau kembali ke Bethlehem, itu dia bilang sama kedua anak mantunya, "Udah, Mama mau pergi ya, kembali karena di Bethlehem sudah normal lagi keadaan. Tidak bencana kelaparan lagi. Anak-anak mantuku yang manis-manis, yang baik-baik tinggal di sini aja. Karena ini kan daerahmu, familimu di sini, keluargamu di sini." Ya. Tapi ada satu yang tidak mau. Rut. "Apapun yang terjadi, saya tidak mau meninggalkan Mama." Nah, ini kalau kita mau belajar value untuk keluarga, ambil dari sini. Kesetiaan terhadap keluarga. Tapi saya mau baca dulu ya, 16 dan 17 dari Rut pasal 1. "Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Wow, luar biasa ini saudara sekalian. Jadi di sini ini Rut menerima Allahnya Naomi sebagai Allahku. Ini nilai untuk keluarga juga ini. Bergantung sepenuhnya masa depan kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu kemudian Naomi sama Rut balik
ke kampung Bethlehem, dan orang-orang lihat kepada Naomi, kasihan kali Naomi ini, sudah berubah sekali. Menyedihkan kalau lihat penampilan, performance-nya Naomi. Dan mereka mulai dari bawah sekali. Tapi kalau kita tahu akhir dari cerita Ruth ini, Raja Daud yang terkenal itu punya great mother-nya, great grandmother Ruth. Siapa kira manusia asing ini, orang Moab ini, bisa menjadi begitu penting dalam hidup keturunan Raja Daud. Jadi kita lihat di sini, apa yang ditunjukkan oleh Ruth kepada Naomi adalah hesed. Dan Allah dengan hesednya menjadikan Ruth seorang yang terkenal sampai hari ini. Apalagi hesed dalam manusia dengan manusia. Ingat kisah anak yang hilang? Di situ ayahnya menunjukkan hesed karena dia terima kembali anak yang sudah jatuh dalam dosa itu, yang bertobat, dia terima kembali. Tapi siapa yang keberatan? Kakak dari anak itu, anak yang sulung. Tidak bisa terima yang sudah bikin malu nama keluarga, balik diterima lagi dengan pesta. Dia tidak mau masuk, tidak mau join dengan pesta keluarga. Papanya keluar. Dan apa yang papanya katakan kepada anak yang sulung itu? Itu dalam Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Jadi yang diharapkan dari abang dari anak ini, si sulung itu, tunjukkan hesed. Tunjukkan hesed, seperti saya menunjukkan hesed kepada adikmu. Nah ini kan perumpamaan ini, itu mau menunjukkan, wah luar biasa hati Allah kepada orang yang bertobat. Hesed. Ada contoh yang lain. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ini orang dari Samaria ini kan turun dari Yeriko menuju Yerusalem. Dan di tengah jalan dia dibabat oleh perampok. Hampir mati. Tapi imam lewat gak mau menolong. Orang Lewi lewat gak mau menolong. Yang menolong itu orang Samaria. Dan orang Samaria ini dia angkut keledainya, dia bawa ke penginapan, dia bayarin. Jadi Yesus tanya, siapa di antara 3 orang ini yang menunjukkan hesed kepada sesamanya? Samaria. Nah begitulah, kamu harus mengasihi sesama. Nah itu contoh bagaimana hesed itu di antara sesama manusia dipraktekkan. Yesus juga menunjukkan Allah itu baik sekali. Karena sebelum dia disalibkan itu, dia mencuci kaki para murid. Nah, Petrus menolak. Loh, engkau guru dan Tuhan kami, ini nggak pantas mencuci kaki saya. Yesus bilang, kalau kamu tidak membiarkan saya mencuci kakimu, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Oh, kalau gitu bukan kaki saya aja, kalau bisa kepala sama tangan saya juga dicuci. Enggak, kalau kaki udah dibersihkan itu dianggap seluruh sudah bersih. Tapi Yesus tuh memberikan teladan kepada mereka supaya kalau melayani itu rendahkanlah dirimu untuk melayani. Itu apa itu? Hesed. Yang Yesus lakukan itu hesed. Nah, Yesus katakan, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Luar biasa sekali. Sampai kemana Yesus melayani orang itu? Maksimal sampai kemana? Sampai memberikan nyawanya. Hesed itu. Nah, Yesus memberikan perintah baru untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Hesed. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Hesed. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Hesed. Penting sekali ya kata hesed itu
dalam kehidupan orang beriman. Saudara-saudara sekalian, masih ingat tadi saya cerita tentang Yesus mencuci kaki para murid menjelang Yesus pergi ke kayu salib? Ternyata kisah ini punya arti dampak bagi orang lain. Ada seorang mahasiswa teologi yang sudah mau mendekati tamat, tapi relasi dengan istrinya itu udah buruk. Artinya begini, kalau dia mempertahankan perkawinan, neraka baginya. Mungkin juga bagi istrinya. Kalau dia bercerai, sulit untuk nanti melamar menjadi pendeta. Sulit nanti. Jadi dia nggak tahu dia mesti bikin apa. Tapi dia berpuasa dan berdoa. Lalu dia dengar ada suara halus di telinganya, baca kisah tentang Yesus. Baca kisah tentang Yesus. Dia pikir, apa ya? Baca kisah tentang Yesus. Aku mungkin udah tahu semua kisah tentang Yesus. Tapi suara itu balik lagi. Baca kisah tentang Yesus. Dia buka Alkitabnya. Alkitabnya ini Perjanjian Baru. Dia buka dalam bahasa Yunani lagi. Dia buka. Yang dia baca itu adalah Yesus mencuci kaki para murid. Terus suara itu balik lagi. Cuci kaki istrimu. Nah, ini bukan dalam pengertian letterlek, ambil baskom, lap, lalu cuci. Enggak. Artinya rendahkan dirimu, layanilah istrimu. Ini sudah enggak ada komunikasi lagi di antara mereka berdua. Dia memulai buka komunikasi. Dia bilang sama istrinya, tolong kasih tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Oh, istrinya kasih ceramah bagaimana menjadi suami yang baik. Dia ikuti apa yang dikatakan itu. Setiap akhir pekan, dia bertanya sama istrinya, bagaimana performance saya? Mendingan, kata istrinya. Nah, itu sampai kurun beberapa waktu lamanya, terjadi perubahan. Istrinya memasak makanan favorit dia tanpa dia minta. Akhirnya, utuh kembali. Nah, dia kemudian menulis buku 5 Bahasa Kasih, Gary Chapman. Wah, udah diterjemahkan ke berbagai bahasa di seluruh dunia. Bukunya itu bagus sekali. Tapi itu mulai dari merendahkan diri, melayani istrinya. Itu apa itu? Hesed. Jadi, impact hesed dalam pemulihan hubungan dengan, dalam hal ini dengan partner hidup, tapi dengan sesama juga berlaku. Nah, sekarang kita lihat apa harapan ke depan dengan hesed ini. Jika kita tidak akan pernah, jadi kita harus ingat, jadi kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Nggak bisa. Ada kata-kata, we cannot pay back, but we can pay forward. Aku tidak bisa bayar kembali yang Tuhan buat, tapi aku bisa bayar ke orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Kita bisa meneruskan hesed itu kepada orang lain. Kita buat ini karena mengasihi Yesus. Inilah motivasi yang benar dari semua pelayanan untuk Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, ini adalah hari ulang tahun kedua dari Hesed Entertainment, satu pelayanan yang memuliakan Tuhan. Kalau mungkin bisa sedikit pesan kepada Hesed Entertainment, hanya karena anugerahnya lah Hesed Entertainment boleh melayani Tuhan sampai ulang tahun kedua ini. Dengan melewati masa pandemi COVID yang luar biasa beratnya. Dengan hari ulang tahun kedua ini, kiranya kita mengingat kembali
bahwa pelayanan kita, dan khususnya Hesed Entertainment, dilakukan karena mengasihi Tuhan Yesus. You cannot pay back, but you can only pay forward. Dan saya ingin membaca doa Rasul Paulus yang juga untuk Hesed dari Efesus 3 ayat 17-19. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah doa kita untuk Hesed Entertainment, supaya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah dimuliakan melalui pelayanan Hesed Entertainment. Selamat hari ulang tahun kedua. Happy birthday Hesed Entertainment. Semoga di umur kedua Hesed Entertainment semakin diberkati, semakin menjadi berkat, blessed to be blessings, semakin menginspirasi. Doa dan harapan yang terbaik dari saya dan keluarga untuk seluruh tim Hesed Entertainment. Sukses selalu, God bless. Kepada semua tim Hesed Entertainment, saya mengucapkan happy second anniversary. Semoga terus maju menjadi sumber pendidikan, sumber inspirasi, dan juga menjadi sumber hiburan bagi banyak orang, dan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku.
faithfulness. Oh God, my Father, there is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassion, they fail